Zaid bin Sabit, Ubay bin Oh, Ka'ab, Khalid bin penulis Walid, hadis, Sabit bin Qais. Hah? penulis hadis. Kalau hadis awalnya dihafal. Makanya Imam Bukhari itu umur 15 tahun hafal 18.000 hadis. Hmm. Jadi umat Islam itu luar biasa kecerdasannya. Kitab-kitab itu dihafal oleh mereka. Coba bayangkan umur 15 tahun 18.000. Sekarang umur 80 satu aja gak hafal. Kalau Pak Ustadz Tata hafal Quran, Enggak. kenapa? Hah? Ya enggak, saya kan cuma memahami. Orang-orang kayak saya kan santri. Yang penting memahami. Maksudnya hafal ini bagaimana Pak Ustadz? Ya orang itu ada yang hafal, tapi hafal doang. Tapi kalau disuruh debat ya gak bisa. Ada yang tidak hafal tapi memahami. Jadi per ayat itu tuh dia paham. Oh, tetap buka kalau ditanyakan, tetap dibuka, tidak Ya langsung. saya cuma menghafal yang dibutuhkan dalam debat doang. Baik Bible, Quran, saya hafalkan yang berhubungan dengan debat. Tidak semuanya Pak Ustadz ya. Ya enggak. Mau Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, hadis, Al-Quran, yang saya butuhkan doang, saya hafal. Berarti penghafal Quran belum ada Pak Ustadz ya? Di mana? Ya kalau ya banyak jutaan sekarang orang itu. Itu menghafal Quran itu apa? Maksudnya apa? Amal apa? Atau Jangankan ada menghafal, amalnya? orang baca saja satu huruf diberi pahala 10. Yo, pahala. Iya. Karena Kalau Al-Quran menghafal? itu definisinya, Al-Quran itu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sebagai mujizat dan pahala bagi yang membaca. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Nun. 10 sudah pahalanya. Kalau pingin 20, Toha 20 sudah. Kalau pingin 3, Alif Lam Mim 30 sudah. Apa? Apa maksudnya yang tadi ada kalau menghafal Quran itu ada apa? Dapat apa? Ya banyak khasiatnya. Jangankan menghafal, membaca saja. Tapi itu perintah. Iqra'ul Tapi itu Quran perintah. fa'innahu yatil yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran bisa memberi syafaat pertolongan bagi li ashabihi, pembacanya. Perintah juga itu Pak Ustadz ya? Nah iya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu yatil yaumal qiyamah karena nanti di hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi penolong syafaat li ashabihi bagi pembacanya. Oh, berarti diharuskan Pak Ustadz ya? Ya, yang nggak harus, tapi tergantung kita. Kalau nanti kita ingin dapat syafaat, ya banyak baca Quran gitu loh. Berarti bahasa surga nanti bahasa Arab Pak Ustadz? Ya, jelas lah. Ya, teman-teman yang tidak tahu? Ya pasti tahu. Karena memang seluruh dunia kan banyak bahasa, itu ribuan. Ya, kalau nanti bahasa masing-masing ya tambah ruwet. Maka bahasa satu surga itu. Surga bertingkat-tingkat. Ya pasti bahasanya satu. Adam dulunya di surga, turunnya di Arab dia. Iya, maksudnya teman-teman yang tidak tahu bahasa Arab bagaimana itu Mas? Ya otomatis sama dengan orang-orang yang tua, hancur, utuh lagi kan jasadnya. Apalagi cuma bahasa. Jasad loh, bukan jasad sekarang, baru lagi. Oh, langsung berubah, langsung pintar bahasa Arab begitu. Nah iyalah, jangankan cuma bahasa. Wong jasad aja jasad kekal kok. Di mana dalilnya itu Pak Ustadz?
Apanya? Nanti nanti pas pengangkatan umat Islam bisa berbahasa Arab. Ada dalilnya itu di kitab kuning namanya, penjelasan itu ya. Bahasa satu dari penjelasan hadis-hadis itu. Oh, hadis ada penjelasannya lagi, ada kitabnya lagi. Ya, ya kalau nggak ada penjelasannya gimana? Wong yang paham itu Rasulullah dan sahabat. Ya beliau itu yang menjelaskan. Lalu penjelasan ini dinamakan asbabul wurud namanya. Kayak Al-Quran itu, yang paham Quran siapa? Hadis. Rasulullah dan sahabat. Maka beliau ini yang menjelaskan. Penjelasan itu tafsir namanya, asbabun nuzul gitu itu. Oh, yang menafsirkan hadis. Ya enggak, hadis dengan Al-Quran itu ada penjelasannya. Biar orang tidak keliru memahami. Nggak, kitab kuning apa? Kalau Quran tafsir, kalau hadis asbabul wurud namanya. Asbabun nuzul Al-Quran, asbabul wurud hadis. Penjelasannya nanti syarahnya namanya, syarahnya hadis ini apa gitu. Penjelasannya hadis ini gimana? Kitab kuning itu maksudnya apa, Pak Ustadz? Kitab yang mana lagi, Pak Ustadz? Ya Al-Quran itu kan nanti ada tafsir, ada penjelasan, ada kitabnya. Ya dikatakan kitab kuning itu karena santri itu dulu pesantren-pesantren itu rata-rata kitabnya itu warnanya kuning kertasnya. Maka disebut kitab kuning. Oh, berarti kitab ini banyak, Pak Ustadz, ya? Ya Penafsirannya ya? orang-orang Yahudi juga gitu. Kamu kira cuma Taurat Yahudi itu? Ada Torah, ada Misnah, Aqodah, Halakah, Al-Quran, hadis, tarikh, fikih. Nah, itu kalau dalam Islam. Ada pernyataan Isa yang mengatakan akulah jalan yang lurus. Itu maksudnya apa itu? Semua para nabi itu jalan yang lurus karena memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu, kata Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Justru kalau kita mentuhankan Yesus, jalan bengkok namanya. Tapi Pak Ustadz bilang Yesus dengan Isa itu sama. Memang sama. Cuman bedanya Nabi sama Tuhan. Gak ada, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Oke, itu menurut pandangan Pak Ustadz. Enggak, menurut Yesus. Tuh Yesus, siapa dirimu? Utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Kamu apakan firman itu? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Matius 17 ayat 8. Terus siapa lagi dirimu? Nabi. Markus 6 ayat 4. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapakmu? Ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ada berapa jumlahnya? Ada 1 Esa. Markus 12:32. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Yohanes 5:37. Nah. Lancar Pak Ustadz tentang Dari Bibel. mana sih? Kan udah gue bilang, aku hafalkan perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, hadis, kebutuhan doang. Kebutuhan debat. Iya. Ustadz, Pak Ustadz. Tapi orang Kristen yakin kalau Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi gak punya dalil. Ada banyak Pak Ustadz. Di mana datanya? Lebih percaya mana kamu Yesus mengatakan, aku ini utusan Nabi, penyampai firman, maksudnya begitu, kebanyakan menerima dari teman-teman firman, Muslim. Tuhan yang benar, Enggak, Allah, Esa di langit, begini. tidak kelihatan. Kan udah jelas Yesus mengatakan, masih kamu ragukan itu? Enggak, saya tidak ragukan. Ya sudah. Karena begini Pak Ustadz, dia kan ada tujuannya yang harus dia kerjakan. Jadi kalau Apa dia tujuannya? mengatakan Apa langsung tujuannya? pada saat itu, ya dia akan Tujuannya mati, apa? dia akan disalib, Disalib itu, dan dia akan disalib itu kenapa? disalib itu keinginan iblis, bukan keinginan Yesus. Enggak Pak Ustadz. Loh, coba kamu baca.
Tapi begini Pak Ustaz, ada saya mau tanya. Tunggu. Katanya Nabi Isa itu tidak mati. Iya. Serius Pak Ustaz tidak mati? Iya, diangkat hidup-hidup dia karena nanti mau diturunkan lagi. Coba bacakan saya dalilnya Pak Ustaz. An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia tidak mati dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum. Akan tetapi orang yang diserupakan. Lalu kemana Isa? Barrafahullah, diangkat hidup-hidup. Tapi ada dalil Pak Ustaz. Saya bacakan Pak Ustaz ya. Maryam 33. Tahu ya, tunggu dulu. Wasalamun itu. Masa Pak Ustaz belum pernah baca? Ya pernah, tapi bukan mati dia. Tunggu ini Pak Ustaz. Saya bacakan Pak Ustaz ya. Coba baca. Dimuliakan saat dilahirkan. Tunggu Roma. Apa? An-Nisa. 33. An-Nisa. Ayat. Ayat 150. Mutawafika itu maknanya bukan mati. Bisa bermakna tidur, digenggam, diangkat. Loh, dalam bahasa Arab tawafa itu berpindah, saya pergi dari Pasuruan pergi ke Jakarta. Itu tawafa maknanya. Tapi Dalam Pak bahasa Ustaz, Arab. Pak Ustaz hafal ayatnya ini, terjemahannya. Coba Pak Ustaz bacakan. Apanya? Terjemahannya ini. An-Nisa ayat 159. 157 dah. 159. Ya coba baca artinya. Tunggu dulu. Oh iya betul, 159. Pak Ustaz hafal? Iya yang kalau 57-nya kan dia coba baca dari 57. 157 coba. Jelas wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nah, apa itu? 57-nya apa itu dia bilang? Tidak mati dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum. 58-nya? Kenapa 58-nya? 158-nya apa dia bilang? Ya apa yang dibilang? Oh, Pak Ustaz tidak tahu. Ya enggak, ya ada kematian di situ, enggak ada juga. Barrafa'ullah diangkat dia. Oh, Tetapi itu Allah apa telah itu? mengangkat. Nah itu. Itu dalilnya yang apa? Yang Pak Ustaz baca itu yang mana? 158, coba 158. An-Nisa ayat 158. Iya, apa bacanya? Ini An-Nisa ayat 159. Saya bacakan Pak Ustaz. Ya coba 58-nya. Barrafa'ullah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Nah, itu kehadiratnya. Oh, 58-nya itu. Iya. Ini kenapa dibawa menghujat kapan saya menghujat? Nah, ini Pak Ustaz. 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, kecuali beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya. Titik. Oke, kematian di situ. Iya. Nanti di hari kiamat kan dia diturunkan lagi kan. Di menjelang hari kiamat. Pasti orang-orang akan beriman. Karena dia menjadi umatnya Rasulullah. Mana hari kiamatnya? Tidak ada di hari kiamat. Iya, menjelang kematiannya itu kalau kembali ke Isa. Kan nanti Isa itu menjelang hari kiamat kan diturunkan. Menjelang kematiannya kan nanti dia mati nanti. Makanya dalam hadis itu dia hidup 7 tahun di dunia. Oh, ini ceritanya nanti Kata-kata pas menjelang diturun dia mati lagi. kematiannya itu, menjelang kematiannya itu kan nanti dia turun mati nanti dia. Oh, mati nanti lagi. Nah iya, 7 tahun dia di dunia. 7 tahun di dunia. Atau kematiannya hanya di situ kembali ke ahli kitab. Maksudnya apa? Ahli kitab itu ketika dia mau meninggal sampai sekarang pun dia menyesal. Oh iya ya, ternyata dulu Isa itu utusan Tuhan. Tapi mereka mau bertobat percuma. Wong ini menjelang kematiannya.
Makanya nya di sini kata ulama ada dua. Kematian siapa maksudnya di sini? Apa kematian Isa? Kalau kematian Isa nanti menjelang hari kiamat. Karena dia diturunkan lagi. Kalau nyanyi kembali ke ahli kitab, maka ahli kitab itu setiap dia mau meninggal, dia itu beriman kepada Yesus. Iya ya, dulu Yesus diutus untuk saya Israel, kok saya menolak gitu. Tapi iman seperti itu percuma sudah, gak ada gunanya. Tapi kan Ustadz bilang dia turun nanti hanya seperti manusia biasa. Nah iya umatnya Rasulullah, karena di hadisnya dia sholat dia. Sholat seperti Jadi kita 5 waktu. 7 tahun selama dia di bumi itu apa saja Ustadz? Nah dia tugasnya itu membunuh Dajjal, mematahkan salib. Selama 7 tahun. Oke, Bos. Mantap. Terus Apa lagi? nanti manusia mati semua begitu. Iya terus kiamat. Kiamat ini bagaimana? Maksudnya pas saat itu kiamat itu bagaimana nanti? Enggak, setelah Isa ini wafat ya, orang-orang yang baik itu wafat duluan. Tinggal orang-orang yang durhaka kepada Allah. Baru kiamat. Kiamat ini berarti hancur sudah bumi ini. Bukan hanya bumi, semua ciptaannya Allah, langit dan bumi semuanya, tidak ada makhluk pun yang hidup. Ya. Oh, mati semua, baru nanti diangkat. Ya, izin Ustadz Tahta, Nah, Ustadz Arif izin turun dulu, udah jam 1:30 iya ya, di Balikpapan. udah malam ini. Buat Oh iya, saya juga mau turun juga nih, Ustadz. Tahta dilanjut aja dulu, Ustadz, bikin nama studio. Saya di Balikpapan soalnya Ustadz, jadi agak cepat buat Gimana? di Mau nanya Jadi lagi? jadi hancur semua. Semua ciptaannya Allah selain Allah itu hancur semuanya, musnah semuanya. Diangkatlah ke surga. Awalnya Allah itu sendirian dia. Lalu dia menciptakan langit, bumi, isinya. Dan pada akhirnya dimusnahkan lagi semuanya. Kembali ke awal lagi. Lalu Allah bangkitkan manusia di mahsyar. Mana yang masuk surga silakan. Yang masuk neraka monggo gitu. Tunggu dulu Pak Ustadz, nanti kan hancur. Bumi hancur. Nanti dipilah-pilah itu, di mana ke surga, sama mana yang ke surga, mana yang ke neraka, begitu. Iya. Yang angkat, yang bawa ke surga ke neraka Yang siapa? enggak setelah hancur itu hancur semuanya. Lalu kembali ke asal lagi Allah sendirian. Lalu Allah apa? Nanti manusia dibangkitkan lalu di mahsyar itu. Setelah kehancuran itu. Oh, pas kehancuran itu diangkat. Apanya diangkat? Manusianya, apanya kah? Tepam saya. Ya pokoknya semuanya hancur. Tinggal Allah bangkitkan lagi nanti di mahsyar setelah kehancuran itu. Oh, mahsyar itu surga? Bukan, mahsyar itu tempat penghakiman masih. Oh, ada penghakiman Pak Ustadz. Iya. Penghakimannya seperti apa Pak Ustadz? Orang-orang ini akan dihakimi menurut perbuatannya. Lanjut Pak Ustadz. Kalau dalam Al-Quran, Al-Kahfi ayat 48, 49. Kalau dalam Bible, Wahyu 20, 12, 15. Semua manusia akan menerima catatan amal. Orang-orang akan dihakimi menurut catatan itu. Kalau di Bible Wahyu 20, 12, 15. Kalau dalam Al-Quran Al-Kahfi 49. Oh, berarti ada penghakiman. Maksudnya catatan amal kita itu. Berarti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Iya. Masa kamu udah pernah baca Bible ya? Enggak, tidak, maksudnya di Islam, maksudnya dihakimi.
Sama dalam Islam Oh, gitu nanti, juga. nanti dipilah-pilah, ada yang ke amalnya bagus ke Ya, surga, coba kamu amalnya baca yang Wahyu 20. Dan tunggu orang-orang Pak mati Ustaz. dihakimi Saya menurut bicara. perbuatan mereka. Oh, saya pikir itu semua asal Islam atau Muslim dia akan ke surga, tidak ada lagi dihakimi, tidak ada lagi ke neraka. Loh, walaupun Muslim kan dia itu ada yang taat, ada yang tidak. Tapi minimal mereka punya iman, kunci surga. Karena semua para nabi itu diutus untuk memberi kunci surga. Kalau Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalau Yesus, Yohanes 17 ayat 3, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kunci surga itu. Nah kalau Kristen, ya ada punya pintu kunci surga. Pintu surga? Tidak ada kunci surga Kristen. Wong Kristen Kunci, tidak mentuhankan Allah kok, mentuhankan Yesus mereka. Sedangkan kata Yesus, kunci surga itu mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Dan tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada. Sudah tak obok-obok itu Bible itu sampai hancur, tidak ada. Oh, berarti sesuai amal. Nah iya. Enggak. Ada Pak Ustadz bilang kemarin itu kalau amalnya bagus, siapa yang bilang Pak Ustadz itu siapa bilang dapat VIP-nya lah, tempat yang bagus lah. Nah iya. Kan amalnya bagus catatannya tadi. Dalam Al-Quran, Al-Kahfi, juga dalam Bible Wahyu 20. Oh, berarti di surga nanti ini kayak ada yang amalnya bagus di tempatnya VIP begitu. Loh, orang di dunia hidup itu kan Allah memberi perintah larangan kan? Yang melakukan perintah pahala terus itu. Yang melakukan larangan dosa terus itu. Kalau tidak berhenti, tidak tobat. Nah maka nanti catatan ini ditampakkan. Semua perbuatan itu ditampakkan. Diberikan. Ini loh amal kamu di dunia. Amal itu yang seperti apa itu Pak Ustadz? Ya Maksudnya perbuatan-perbuatan itu. Perintah, larangan. perintah Muhammad begitu. Semua para nabi di zamannya masing-masing kan ada perintah larangan. Dalam Taurat, beribadah, jangan menyekutukan Tuhan, jangan makan B2, jangan buat patung, gitu itu kan larangan itu. Dalam Islam juga gitu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan sama saja. Ada larangan juga. Tapi kalau saya jadi Kristen ini Bang tak kasih tahu ya, mumpung abang Kristen ya, lakukan apa saja, percuma. Abang mau baik kayak apapun tetap tidak akan masuk surga itu. Karena tidak mungkin Pak Ustadz. karena jalan ke Itu surga sudah itu dijanjikan. mentuhankan Allah, mengimani Yesus sebagai utusan. Gak ada dalilnya mentuhankan Yesus itu, gak ada. Betul. Nah kalau saya jadi Kristen ya, saya akan berbuat apa saja bebas sudah. Wong tetap aja kan mau baik mau jelek tetap ke neraka. Wong tidak punya kunci surga. Oten mensekutukan Tuhan, Ustadz. Kenapa Pak Ustadz tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Nggak ada dalilnya. Enggak. Sedangkan begini Pak Ustadz. Nah, Ada satu tokoh yang sama diceritakan di kitab yang sama. oke. Cuma bedanya. Satu bedanya tokoh nggak- di kitab yang sama. Dan kitab yang sama itu sudah aku teliti. Di dalam Bible Matius 15:24 utusan untuk Israel. Dalam Al-Quran Ali Imran 49 diutus untuk Israel. Dalam Bible Markus 6 ayat 4 seorang nabi. Dalam Al-Quran Maryam ayat 30 seorang nabi. Dalam Bible dia menerima firman. Yohanes 12:50. Dalam Al-Quran dia menerima firman. Al-Maidah 46. Dalam Iya, Bible apa-apa. dia menuhankan Allah. Hai Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Al-Quran Al-Jufruf. Inna Allah wa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama ini. Cuma Dua kitab ini, tokoh yang sama. Yang membedakan Pak Ustadz, tokoh ini sama manusia lain itu, tokoh ini benihnya itu langsung dari Allah.
Apanya? Bukan benih manusia, maksudnya begini. Oh Di iya. kitab saya, Yesus itu Apa? didatangi malaikat, terus Oke. apa? Yang didatangi malaikat itu bukan hanya Yesus. Ada dua, ada tiga manusia yang mustahil punya anak diberi anak. Pertama, manusia yang mandul, Elizabeth, Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, Maryam, seorang perawan, mustahil punya anak. Maka dia didatangi malaikat, Lukas 1, 27. Jadi, Elizabeth mandul, mustahil punya anak. Maria, mustahil punya anak karena perawan. Dalilnya jelas, Lukas 1 ayat 7. Lukas 1, 27. Terus, kedua-duanya didatangi malaikat. Elizabeth Zakaria didatangi malaikat Lukas 1 ayat 11. Maria didatangi malaikat Lukas 1 ayat 26. Iya, enggak. Terus yang kedua, pertanyakan yang ini, ketiga, Isa anak yang dengan dikandung Yesus. dipenuhi Roh Kudus. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus Lukas 1 15. Maria dipenuhi Roh Kudus Lukas 1 35. Iya, yang saya pertanyakan ini Isa dengan Yesus. Loh, tokoh yang sama. Iya, sama dalam Al-Qur'an dia juga dilahirkan didatangi malaikat. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Ayo sama. Mana itu, Pas? Iya. Surat Maryam 17. Iya, yang saya pertanyakan itu tokoh yang sama. Ya udah tokoh yang Orang yang sama. Yang mana dua tokoh ini bukan Tuhan, seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah, sama. Iya, tapi coba Ustaz pikir-pikir. Sudah aku pikir dengan dalil. So, Justru kamu yang gak mikir. Kamu pernah nanya ke Yesus nggak? Yesus, kamu siapa? Pernah nggak? Apa jawaban Yesus? kalau ayatnya dia menyatakan langsung memang tidak ada, Pak. Ya sudah. Tapi kan di Alkitab dia tidak pernah mengatakan begini, Pak. Di mana? Aku bukanlah Tuhan, jadi Iya, jangan walaupun sembah Musa aku. juga gitu. Musa tidak pernah Tidak ada. mengatakan dirinya bukan Tuhan juga. Apakah mau dituhankan? Cuman Ayo apa? nanti hari terakhirnya, Kenapa hari pengorbanannya, dia mengakui kalau dia Allah, makanya dia Di mana disalib. dalilnya? Di mana dalilnya? Itu karena dia disalib karena apa itu, Ustaz? Saya tanya. Di mana dalilnya? Aku adalah Allah nanti. Boleh, Apa? saya- Wong dia lo Tunggu, nanti saya makan tanya. minum juga di surga dia, sama seperti saya. Tunggu, salahnya Yesus sampai disalib apa, Pak Ustaz? Saya tanya, kalau memang Pak Ustaz baca kitab, apa Oke, salahnya sampai dia disalib? mau disalib karena orang-orang Israel tidak mau menerima ajarannya. Matius 23 ayat 34. Apa dia bilang? Ya karena menolak ajarannya. Apa alasannya mereka membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Ajaranmu dari mana, Sus? Dari Tuhan, yaitu Allah Bapa. Yohanes 7:16. Dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus mau dibunuh? Dengan cara tipu daya. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus, untuk membunuhnya dengan cara tipu muslihat. Apa tipu muslihatnya? Mencari kesaksian palsu. Mana dalilnya? Matius 26, 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa kok mereka itu membunuh Yesus? Udah biasa, para nabi yang Allah utus untuk mereka, pasti mereka bunuh. Mana dalilnya? Matius 23, 34. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Jadi bukan hanya Yesus yang mau dibunuh, semua para nabi yang mereka tolak mereka bunuh. Apa alasannya? Karena tidak mengikuti ajarannya, tidak mau menerima. Masih oten. Terima, Ustaz. Ustaz. Masih oten. Nah, Itu di bawah ada yang mau naik itu. Siapa itu? yang mau naik apa? Islam apa Oten? Itu yang gambar kucing itu. Iya tanya dulu, Islam apa Oten?
Toh, mana host? Doktrin nambah Bibel. Itu minta naik dari tadi deh. Oten nggak mau dengar ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus dengarnya. Tapi lucunya, kenapa Paulus selalu didebatkan, sedangkan Muhammad dengan sang pencipta tidak apa mempertanyakan, tidak apa istilahnya? Karena Paulus itu ingin menyesatkan ajaran Yesus. Iya, maksudnya kenapa dipermasalahkan Paulus ini, sedangkan Karena Muhammad saja Paulus tidak itu menulis tentang karena Paulus sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dialah penyesat. Coba lihat Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya ia adalah Nabi serigala. palsu, dia bukan nabi, Postar. Loh, kata siapa nabi? Bukan nabi. Iya, Kisah Para Rasul. Rasul 13 ayat 1. Pada waktu Iya, itu Rasul. dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya siapa nabi itu? Herodes, Kirane, Nabi dan pengajar. Lukius, orang-orang Kirene dan Nabi dan pengajar. Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Itu minta naik di bawah itu ya, kucing. coba menurut kamu Kristen itu. waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba. Siapa itu? Maksudnya dia orang Roma, ngaku orang domba Israel. Siapa? Guys, saya tidak tahu. Ternyata Paulus. Mana dalilnya? Kisah Para Saya tidak Rasul tahu pernyataannya itu 22, 25. untuk ditujukan kepada siapa itu. Loh, orang yang ngaku domba siapa? Dia orang Roma ngaku domba. Roma serigala. Domba Israel. Siapa? Ternyata Paulus. Ini Paulus ngaku Roma dia. Kisah Para Rasul 22, 25. Paulus tidak menyimpang dengan murid-murid Tuhan Yesus. Oh, menyimpang Pernyataannya sama. dia. Kata Yesus mengenal Kalau dia satu-satunya Allah yang menyimpang, benar. Ustaz, dia Kata pasti tidak Yesus diterima Tuhan di itu. murid-murid Tuhan Coba Yesus. kata Yesus Tuhan yang benar siapa? Ajarannya Allah, kan? sama dengan ajaran Allah. ajaran Tapi kata murid-muridnya. Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah. Padahal kata Yesus Tuhan yang benar yaitu Allah. Kata Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, penyesat dia. Yang datangi murid Yesus Paulus, bukan Nabi Muhammad. Oten. Siapa itu? Coba naikkan dulu teh, kucing itu. Mau aja kamu di Injil sini. Biar cepat tobat. Tobat. Aku udah tobat duluan. Jay. Tobat maksudnya? Kau sebelumnya apa? Kristen. Masa? Kok? Apa iya? Sebenarnya untuk mencari kebenaran itu mudah. Cukup bisa membedakan ajaran samawi dengan pagan, itu aja. Kata Yesus samawi itu Tuhan di langit, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, esa. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari satu, pagan. Kalau Tuhan kelihatan, pagan. Tuhan turun ke dunia menjelma, pagan. Gitu doang. Kalau Yesus enggak, so siapa Tuhanmu? Allah. Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit. Matius 18:19. Tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Esa, Markus 12:32. Berarti dia samawi, sama langit. Kalau pagan, tenoten Tuhanmu berapa? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pagan. Kelihatan nggak? Iya, karena menjelma jadi manusia, pagan lagi. Kalau pagan korban binatang, kalau samawi korban binatang, kalau pagan tumbal darah manusia. Kalau samawi punya kiblat, kalau pagan tidak punya kiblat. Kalau samawi sunat, kalau pagan nggak sunat. Kalau samawi udah makan B2, kalau pagan doyan. Banyak. Kasihan ini hotel-hotel ini. Tapi kalau bicara babi Postat, Apa?
yang jadi pertanyaan saya, kenapa di saat terdesak teman-teman muslim bisa makan? Bukan cuma babi itu, sesuatu yang diharamkan kalau kita terdesak, maksudnya apa? Sesuatu yang haram kalau situasinya lebih besar, maka yang haram ini kalah dengan sesuatu yang lebih besar. Misalnya saya ada di hutan, tidak ada makanan sama sekali, ada tapi haram, ya punyanya orang misalnya, tapi wajib diganti nantinya. Maka untuk menyelamatkan, tapi syaratnya dua ya. Pertama, tidak ada makanan lain. Kedua, dia mau mati. Dibolehkan itu karena lebih besar menyelamatkan nyawa. Memang misalnya monyet, ular kan haram dimakan. Tapi karena kita itu mati kalau tidak makan, maka saat itu terdesak. Bukan hanya babi. Ya. Apapun yang diharamkan, kalajengking misalnya. Gak ada lagi makanan, ada binatang tapi haram dimakan. Maka untuk menyambung hidup, syaratnya dia mau meninggal kalau gak makan. Bukan seger-seger langsung terdesak, bukan gitu. Syaratnya pertama, tidak ada makanan lain. Kedua, dia mau meninggal kalau tidak makan. Maka untuk menyambung hidup, dia boleh makan. Ya, tapi orang Kristen dikira cuma B2, bukan. Apapun itu yang haram, mau monyet. Monyet kan haram dimakan, ular haram. Tapi karena kita tidak mau meninggal, ada makanan yang bisa dimakan tapi haram, maka boleh gitu. Cuma sekedar menyambung hidup. Oh begitu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kalau kayak yang dari kecil tidak makan babi, tiba-tiba dipaksa makan babi, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ya namanya haram, tidak boleh dimakan. Mau dipaksa gimana? Iya kan kalau terdesak kan, maksudnya Pak Ustadz kalau di hutan terdesak, tiba-tiba, taruhlah contoh kayak peperangan, terus masuklah di hutan. Terus ini teman-teman ini dari kecil memang sudah didoktrin jangan makan babi karena babi itu haram. Tiba-tiba ya makanan yang ada itu. Terus kalau seandainya tidak mau dimakan bagaimana itu Pak Ustadz? Iya salahnya sendiri tidak mau makan. Ingat ya, jangan dijundulkan cuma B2, enggak. Di ayat itu. Saya tanya, iya taruhlah monyet atau ular. Saya tanya Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz ini kalau terdesak di hutan, kalau ada babi hutan, Pak Ustadz makan. Loh, ada nggak makanan selain itu? Kalau ada daun-daunan, buah-buahannya buah-buahan. Daun yang bisa dimakan. Tadi kan Pak Ustadz bilang. Loh, tadi kan sudah aku bilang, syaratnya itu diantaranya tidak ada makanan lain yang bisa dimakan. Kedua, dalam keadaan udah lemes mau meninggal. Udah aku jelaskan loh. Ya, taruhlah begini. Buah-buahan sama daun-daunan tidak ada yang bisa dimakan ya. Tapi yang ada di situ yang bisa dimakan babi. Pak Ustadz makan tidak itu babi? Ya kalau memang saya mau meninggal, tapi kayaknya tidak mungkin masuk ke mulut kayaknya. Jangankan B2. Ya. Ya bukannya tidak mau saya itu. Kalau sudah binatang itu kotor, walaupun boleh itu kayak tidak masuk. Tahu kalau lapar banget sudah mau meninggal. Orang kalau lapar banget itu kan apapun bisa kayak gimana gitu. Jadi dibakar dulu. Iya, kamu kalau bertanya itu jangan kata-kata, jangan bercanda gitu loh. Kan kalau di hutan itu mustahil. Kamu mengatakan di hutan mustahil lah kalau nggak ada makanan yang lain. Saya dengan Postet ini sabar sudah sebentar. lama di koma. Terkecuali kamu di padang gurun yang tandus, yang sudah tidak ada lagi hewan apapun selain batu yang panas, pasir yang panas dan babi gitu ya. Gitu loh. Yang ada hewan di situ hanya babi gitu loh. Daripada mati kelaparan ya sia-sia. Boleh diperboleh kita makan. Gak ada lagi makanan. Jangankan makanan, daun saja tidak ada, pohon-pohon aja tidak ada. Gitu kau makan babi pada saat itu. Tapi kalau kamu makan. bercerita tentang hutan itu kan masih ada tumbuh-tumbuhan yang lain. Gitu loh. Iya kan pertanyaannya ini terdesak, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Ini kan hutan, tahu hutan kan hutan? Iya, pertanyaan saya di mana ada daerah itu? Saya bukan yang saya tanyakan bukan kebun, hutan. Iya. Betul kan hutan? Nah. Ya intinya ada nggak makanan yang tidak haram gitu aja. Saya kembali ke Ustadz. Berarti Ustadz kalau dalam keadaan terdesak
makanan yang ada di semua babi, Pak Ustadz tetap makan berarti. Ya, kalau cuma bayangan kan nggak tahu. Karena menurut pikiran saya sekarang ini, saya kalau sudah makanan itu tidak layak, tidak masuk ke mulut. Iya, jijik. Pak Ustadz. Pak Ustadz bikin ketawa. Dan Jadi begini Pak Ustadz. udah dah. Iya, jadi ayat itu hanya menjelaskan. Berarti pilih mati kalau saja. memang sudah Tunggu terdesak, dulu, Roma. tidak ada lagi gitu loh. Tetapi yang terdesak di situ untuk di seluruh dunia ini di mana? Gak ada. Katanya kamu. Yang nggak ada lagi makanan selain babi itu di mana? Kau tahu perang tidak? Kau tahu perang tidak? Orang Perangnya perang di itu mana? larinya, Saya tanya orang sama perang kamu. itu larinya kemana? Saya tanya ke orang perang itu Orang larinya perang kemana? itu masih ada bekalnya. Kau pikir perang itu orang disuruh perang konyol gitu nggak ada Nah, bekalnya? jadi kau pikir orang Loh, saya orang tanya di sama selama kamu, di hutan perang itu di cuma 1 mana hari yang 2 nggak ada hari. makanan? Saya tanya kau perang itu cuma 1-2 hari. Gini Dan, seharusnya kamu nanya itu yang penting sudah dijelaskan Tunggu, syaratnya. rumah ini jangan Nggak dulu usah masuk. lagi, nggak usah lagi kamu kejar gimana. Intinya umat Islam itu kalau dia mau menyambung nyawanya, tapi tidak ada makanan kecuali ada tapi haram. Kayak apapun binatang apapun haram kan. Selain jadi begini. makanan yang halal, Pak Ustadz maka berarti boleh. Udah, pilih nggak usah mati kamu, saja. nggak Iya, usah begini, kamu bahas Ustadz. kemana-mana. Makan atau Ustaz Hatta, dia kalau bertanya terlalu dalam, dijelaskan ketawa-ketawa, itu saya nggak suka. Kamu dari awal Ya menceritakan intinya sudahlah, intinya itu. Saya dengan Ustadz Tata itu sudah baku tahu Roma. Kau saya nggak baru. peduli kamu baku tahu sama Ustadz. Saya nggak suka kamu kalau dijelaskan orang ketawa-ketawa. Pak Saya nggak Ustadz suka. juga sering ketawa dengan saya menjelaskan tentang Bibel, kok ketawa juga. Jadi kenapa salah kalau saya ketawa juga? Apa kau yang Roma? Ya sudah, intinya sebenarnya sudah ku jawab dengan detail, tidak usah lagi diperpanjang. Intinya hal-hal yang tahu Roma haram. ini. Kalau berhadapan dengan suatu yang Nggak lebih tahu besar, bercanda. apa yang lebih besar itu? Menyambung nyawa. Maka diberi kemurahan oleh Allah. Udah, tidak usah kamu kejar. Nanti kalau gini-gini. Intinya kalau kondisi seperti itu boleh gitu loh. Karena dalam Islam itu, kunci dari Islam itu gini loh. Kemaslahatan lebih didahulukan daripada di bawahnya. Maksudnya gini, ada makanan haram. Terus dihadapkan dengan menyambung nyawa. Lebih besar mana manfaatnya? Menyelamatkan nyawa. Maka ini yang didahulukan. Udah, tidak Menyambung usah nyawa. dikejar lagi. Yang diutamakan menyambung nyawa, Pak Ustadz. Nah iya. Menyambung Pertanyaan saya ke Ustadz. Seandainya yang terjadi, Pak Ustadz pilih mana? Makan atau? Loh, kalau saya yang penting ada dalilnya kayak gitu, andaikan saya makan tidak apa-apa, udah ngapain? Oh, berarti tetap dimakan Pak Ustadz. Iya, intinya boleh mau makan atau enggak, intinya boleh gitu. Tidak usah kamu praktekkan ke saya. Enggak, Pak Ustadz. Karena kan kalau saya bertanya. makan kan tidak apa-apa. Enggak apa-apa, kan Ya terdesak. sudah, ngapain ditanya? Iya, betul. Lanjut. Ya kamu bertanya lanjut apa? Kenapa lari ke babi tadi Pak Ustadz? Ini gara-gara Pak Ustadz ini. Ya makanya kamu itu sekarang gini loh ya. Udah tahu baik perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran haram itu. Cuma Kristen, karena bukan ajaran samawi Kristen itu gitu loh. Tidak apa-apa, biar Pak Ustadz bilang apa, saya terima. Nah bukan diterima, memang nyata memang, ayo. Memang nyata. Saya bukan mau menghakimi Anda ya, dikit ya. Kamu kalau bertanya Islam sampai sedalam-dalamnya juga nggak masalah. Tetapi ada baiknya juga kamu mencari tahu tentang agamamu itu gitu loh, sedalam-dalamnya. Seperti halnya tadi kamu bertanya tentang kok iblis di surga Ustaz. Kamu berkaca dengan Bible kamu sendiri, gitu loh. Iblis itu sampai ikut perang di dalam surga itu bagaimana, gitu loh. Apakah di surga kamu itu ada sarang iblis atau bagaimana? Begitu caranya. Yang dulu Roma. Nah, iya. Masih seru Jadi lain pertanyaanku kali kalau dengan dijelaskan, jangan ketawa. Nanti Saya nggak saja. suka. Pak Ustadz saja ketawa. Kau kenapa Iya, ke dia Roma? nggak marah. Saya nggak suka. Intinya seperti itu. Kalau saya nggak suka, saya nggak suka. Nah, Kalau sudah, dijelaskan kompetisi itu nggak yang usah.
Kalau nggak suka, kalau dijelaskan itu dengarkan baik-baik, gitu loh. Lanjut. Pak Ustadz saja ketawa-ketawa, sus Yesus, tidak ada juga saya permasalahkan. Nah terus mau gimana? Cus gitu. Nah betul tuh Pak Ustadz, kita ini, Kan gitu. itu Pak Kalau Ustadz kalau ketawa. saya udah bilang gitu gimana? Enggak tahu dia kan Tuhan Yesus. Itu kan menurut kamu. Betul Pak Ustadz. Kita ini aman-aman saja, cinta damai. Cuma saya sarankan gini loh ya. Kamu kalau nanya ke saya enak, kamu dapat dua ilmu, Quran dan Bible malah. Karena pertanyaan kamu pasti saya pakai dua dalil nanti. Supaya kamu itu berkaca, iya ya. Ternyata saya banyak nggak paham tentang Bible itu, biar gitu. Ada tadi yang saya mau tanyakan ke Ustadz, cuma karena Roma sudah masuk jadi buyar ulang pertanyaan. Apa saya mau tanya tadi? Lupa saya Ustadz. Lupa. Sudah, oke, sampai situ. Nanti lain waktu kita ketemu lagi Pak Ustadz. Mau tanya lebih dalam lagi Pak Ustadz. Itu yang dibawa naikkan saja Pak Ustadz. Itu siapa itu yang kucing-kucing itu Apa yang ini naik dari hostnya, wong anunya tidur hostnya bener itu. Terus Arif. Tidur deh. Jam 2. Iya, Pak Ustadz, saya istirahat dulu Pak Ustadz. Iya, oke, lanjut. Iya, oke Pak Ustadz. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Keliru Waalaikumsalam. Terlalu cepat Iya, loh kan. saya nggak masalah sih sebenarnya, Nah. bukannya mau ini. Cuman kalau dijelasin cengengesan itu paling nggak suka itu. Iya. Nah, gini lagi ya, saya itu memang gak suka bertanya. Karena saya udah bilang, kalau saya mau nanya mendingan ke Yesus. Mereka tak mungkin bisa jawab. Ngapain saya mau bertanya ke mereka? Oh, mereka tidak paham Bible. Ya biarin dia yang tanya. Iya, ini Halo? Israel ini gejalanya apa ini? Israel. Tadi itu Ustadz pengikut Paulus. Silakan, Ini- mau ngomong apa? Ini Israel. ini kucluk ini apa gejalanya ini kucluk nih? Saya malas nyebut namanya sih. Ini kucluk ini apa gejalanya? Tolong dibuka mute-nya. Kristen, Kayak dia pengikut penyakit otak juga nih. ini diam-diam aja nanti. Diam. Tendang. Ngerepot nanti. Saya akunku ini terakhir ini. Sama, Ustadz. Akunku ini dua-duanya 1 minggu semua. Ini terakhir ini. Saya sama, eman Ustadz. ini. Hah? Saya darian Ustadz, darian yang biasa dulu komal-komal. Darian. Ini akun yang cadangan sudah akun paling terakhir, sudah paling bontot. Gak ada lagi sudah akun besar semua sudah semua. Ini kemana hostnya ini? Hostnya kemana? Tadi yang naikin siapa tadi Ustadz? Yang naikin di Nggak tahu. Facebook tadi. Hostnya berarti Ustadz Arif berarti. Ini. Ada lagi naikin, siapa yang naikin? Ustadz Arif kah? Loh, kenapa sih? Naik turun. Ada moderatornya kah di bawah? Israel. Ngomong. Ngapain lama-lama? Ngerepot nanti. Ngeripot. Ayo, penyakitnya apa? Ya kalau naik itu dijelaskan penyakitnya apa, Kalau gejalanya dinaikkan apa. itu langsung ngomong biar enak. Ustadz, saya izin turun dulu Ustadz. Sudah jam 2. Ini martabak apa ini? Bang Nanti martabak. aku Waduh, nggak ngomong juga. Wah,
Bahaya ini orang-orang naik-naik ini. Nggak ngomong nggak apa. Ya Ustaz, izin turun dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ben. Halo. Ini martabak ini siapa ini? Aduh. Saya itu udah apanya. Akun saya tinggal satu. Takut saya. Muhammad, Bang Muhammad. Assalamualaikum. Oh, Muhammad lagi. Muhammad, Bang Muhammad. Mi hitam. Ngomong, ngomong. Woi, Pada diem halo, semua. woi. Hani. Waduh, kok diem semua ya? Kalau diem dia, contohnya Ustaz. Iya, enak nih. Halo. Nggak ada yang ngomong. Kalau nggak ngomong, contohnya Ustaz. Halo. Komodo. Siapa ini namanya? Halo Joro. Mau ngapain? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustaz. Saya Alhamdulillah. sangat support. Saya hanya menyimak aja dari tadi Pak Ustadz. Itu keterlaluan juga itu tadi itu. Konten itu Pak Ustadz. Cara tanyanya ya Allah sampai segitunya. Tapi dengan senang hati Ustadz ladeni terus. Lanjut, saya selalu menyimak, saya ikut dalam komal, boleh enggak Ustadz? Ya, boleh Bang. Makasih. Caruku. Tuh, diem juga. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hotelnya ini? Izin nyimak. Nggak tahu, saya bukan hotel. Kribo. Siapa ini? Namanya sulit-sulit nih. Ya. Joskibo. Oh, Joskibo. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam. Nah, Mantap Bang Ustadz. Salam kenal dari Jawa Timur. Waalaikumsalam. Mantap Bang Ustadz. Salam kenal dari Jawa Timur. Bang Ucok, ini Bang Ucok. Pendengar setia Ustadz Tahta. Oh ya Bang. Ya, salam kenal dari Bendungan, Pasuruan, Keraton. Oh, dekat saya ini. Saya Keraton juga. Keraton mana Pak Ustadz? NTB, Nusa Tenggara Barat selalu hadir. Dekat Sidogiri saya. Dusun apa? Jangan di sini, di Japri aja. Pokoknya saya dekat Sidogiri. Oh, oke. Iya. Dekat sama saya Pak Ustadz. Dekat sama saya Bendungan, Keraton Harmoni. Iya, tahu Bendungan. Iya, saya bangga sama Pak Ustadz. Tiap hari saya dengerin Pak Ustadz Tahta. Kita gembira mendengar dia itu pas lagi berdebat sama Lanjut nyimak di bawah aja saya Pak Ustadz. Ini muslim semua ya? Iya, saya muslim semua Nusa Tenggara Barat. Itu Ustaz.
Ucok CS. Ucok CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Pekanbaru Bang. Dekat banget. Dari tadinya Bang aku mau minta naik. Keram aku lihat yang tadi Bang. Yang baru keluar tadi, yang apa itu ketawa-tawa dia Pak Ustadz ngomong kan kayak ngejek gitu ya. Tapi saya salut sama Ustadz Tatah, memang the best karena apapun yang dipertanyakan pasti ada jawabannya. Saya sangat-sangat gembira Itulah. dengan tanpa menjawab dengan bahasa yang tidak pantas didengar. Sehat selalu Ustadz Tatah. Saya selalu Amin. Nah, Oke, ini Israel naik ini. Israel. Apa keluhannya Israel? Israel. Pak Israel mau diimpus atau mau disuntik? Ada yang mau tanya Israel? Ya, selamat malam. Menyimak aja. Oh, nyimak aja. Jangan nyimak, bertanya saja. Nah, silakan tanya Pak Ustadz. Saya bertanya apa? menambah wawasan. Israel. Silakan bertanya tentang Islam, Israel. Oke, baik. Kalau diizinkan saya bertanya, saya akan bertanya. Silahkan. Kalau tapi dimaksudkan dengan hewan haram itu bukan babi saja. Onta, kelinci pun haram di Oke. Taurat itu. Oke, dari dalam Al-Quran itu dijelaskan sebenarnya haramnya unta itu karena hukuman. Dulu orang Yakub ya atau keturunannya, dia sakit keras lalu dia bernazar, ya Allah, kalau penyakit saya sembuh, maka makanan yang paling enak untuk aku haram, tak haramkan, nazar dia. Dan minuman yang paling enak akan kuharamkan juga. Akhirnya Allah menurunkan Taurat diharamkan beneran. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dihalalkan lagi. Wong awalnya bukan murni dari Allah, tapi hukuman. Makanya dalam Al-Quran, kullu to'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Setiap makanan itu awalnya halal, kecuali yang mereka haramkan sendiri, yaitu unta. Mereka nazar. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dihalalkan lagi. Kalau B2 memang murni, Allah memang mengharamkan. Tapi kalau unta ini sebagai hukuman, karena mereka bernazar tidak akan makan makanan yang paling enak untuk dirinya, yaitu unta zaman itu. Coba baca itu di dalam Al-Quran itu. Saya baca tafsirannya itu. Loh, iya ya, unta kok dulunya haram kok halal. Oh, ternyata ada kisahnya. Ya. Coba baca Ali Imran 93 dengan tafsirannya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya, nazar dia. Gitu loh. Udah tahu makanan enak kok mereka haramkan sendiri karena nazar. Akhirnya dengan turunnya Taurat diharamkan benar oleh Allah. Gitu. Dan ingat, kalau ada perbedaan masalah makanan, misalnya makanan bersisi ya tidak boleh dimakan, itu untuk Israel. Israel itu Taurat untuk Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Mana dalilnya bahwa itu untuk Israel saja? Di dalam kita tahu ya, Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4, bahwa Taurat untuk Israel, bukan untuk seluruh dunia. Sehingga Anda akan bertentangan, makanan bersisi kok halal, dulu haram. Ya tidak masalah. Uang haram itu kan di Taurat. Taurat untuk Israel saja. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, itu sama juga dengan Injil. Di zamannya Yesus, itu semua
jadinya halal.